Bismillah, video unboxing kali ini bakal rada berbeda karena saya unbox di dalam mobil, bukan kenapa-kenapa. Ini udah mau hampir habis waktu konfirmasi otomatisnya di Tokopedia, jadi harus saya unbox pas lagi mudik ya. Serba darurat, tapi mudah-mudahan dapat informasi atau esensinya ya. Nah, smartphone Vivo flagship terbaru ini untuk bukanya nggak perlu ini, untungnya nggak perlu pisau. Ini ada segel, sekaligus kalau segel ini udah kebuka berarti udah pernah dibuka sama sellernya. Jadi pastikan cari segel ini dulu. Ya, untuk harga Vivo X200 atau X200 ini dibanderol di Indonesia seharga 13 juta kurang 1.000 rupiah ya. Mungkin kalau dibandingkan harga Cina agak jauh di atas, tapi memang biasanya semua brand kayak gitu. Di Cina lebih murah. Kemudian yang resmi ya betul, ternyata nggak ada yang mini ya. Jadi cuma X200 sama X200 Pro, X200 sama X200 Pro. Saya beli yang warna hijau, ini yang 256 GB juga, nggak yang 512 saya beli. Mudah-mudahan bisa mengobati kekangenan saya sama Vivo X200 Pro Mina yang dulu sudah saya pakai kemana-mana dan puas banget si kameranya ya, mantap. Cuma bedanya yang Pro Mini itu kan pakai Origin OS, ini harusnya pakai Vantos OS yang global resmi terbaru di Indonesia, Vantos OS 15 ya. Kita buka untuk memastikan isi smartphone-nya benar sebelum dikonfirmasi transaksinya di Tokopedia. Yes, ini X200 Zeiss warna hijau. Saya kesampingkan dulu ya smartphone-nya. Sorry kalau sering-sering keluar frame, karena ini rada susah buat ngelihat ke kamera yang dekat banget ke dagu saya. Soalnya kalau lebih maju lagi kameranya atau handphone yang saya pakai buat ngerekam, nanti terlalu sempit malah ya angle perekaman videonya. Ini ada stiker IMEI. Kemudian di dalamnya ada dua partisi. Yang ini yang ada SIM tray ejector. Kita coba lihat yuk apakah dapat soft case juga untuk yang versi retail resmi di Indonesia. Saya lihat sih si Yongkit juga udah ngeluarin case-nya sekarang buat Vivo X200 series. Ini ada SIM tray ejector ya. Kemudian buat Oppo Find X8 series juga. Jadi itu langkah yang bagus dari Yongkit karena memang flagship ini pada resmi di Indonesia saya pikir banyak yang beli juga dan memang bagus-bagus. Kayaknya SIM tray ejector Vivo biasanya bentuknya kayak pick gitar gitu bukan sih? Jadi rada beda. Lalu ada panduan ringkas dan informasi penting dan kartu garansi. Nah, di kartu garansi Vivo ini yang saya notice adalah mana daftar service centernya. Sini. Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, Denpasar, Bengkulu, Balikpapan, Pekanbaru, Manado, Sorong. Bandung tidak dicantumkan padahal ada di Bandung. Yang saya tahu di Jalan Sudirman. Posisinya di pertigaan, parkirannya kecil, rada susah. Jadi saya berharap sih Vivo pindahin ya ke mall aja kayak ke BEC atau ke mall mana service centernya dibandingkan di Sudirman gitu, karena jauh dari peradaban tempat anak gadget nongkrong juga kayaknya ya. Sip, lanjut. Ini ada soft case-nya. Yes, tidak ada bolong karena memang pastinya pakai in-display fingerprint scanner. Bolong kameranya besar, di sini buat LED flash-nya. Tapi abis ini saya pengen jajan case-nya Yongkit ya. Lalu kita lihat di partisi terakhir. Oke, ada kabel data, kabel charging Type A to Type C. Masih Type A ya, bukan Type C to Type C. Dan ini dia kabel chargernya. Berapa watt ini? Besar banget si batoknya. Ada yang suka ngomong batok kan. Flash charge 90 watt maksimal ya si chargernya. Oke, mantap. Sekarang kita langsung ke smartphone-nya. Saya sudah tidak sabar. Ya, ini dia smartphone-nya. Bisa didorong kah? Nggak usah dibuka si selubung plastiknya. Paling rada nyangkut di bagian kameranya nih. Harus rada diangkat. Pelan-pelan ya, takut jatuh soalnya ini nggak ada meja di sini. Oke, masih bisa. Stiker IMEI-nya diselubung ya, nggak di bodinya. Jadi kita nggak PR buat ngelepasin stiker dari bodinya. Ini bodinya kalau dapat cahaya kuning, ini cahaya lampu mobil di dalam interior. Ini kalau dapat cahaya yang lebih cool dari luar.
Kita deketin buat ngeliat penampakan kameranya. Ini 4 apa 3 ya kameranya ya? Kayak 4 kelihatannya. Dan lensa periskopnya nih masih kotak dan dalam kayak gitu. Itu yang saya keluhkan di Oppo Find X8 kemarin, karena lensa telenya yang bundar, nggak kotak kayak gini. Oppo bilangnya periskop, tapi saya nggak tahu kalau itu benar periskop atau bukan. Tapi jadinya jarak fokus buat lensa telenya terlalu jauh. Oke, kita lihat di sisi atas ini ada mikrofon dan speaker grill sepertinya ya. Ada 2 garis antena juga, jadi framenya logam dengan finishing glossy. Framenya lurus. Ya, back covernya enggak yang lurus-lurus banget, tapi si framenya juga ada sudut membulatnya, jadi nggak sekotak Vivo X200 Pro Mini. Yang Pro Mini itu iPhone banget lah pokoknya, kotak banget, sudutnya tegas gitu ya. Kalau yang ini masih dibuat rounded sudutnya. Sisi bawah ada SIM tray, mikrofon, port Type-C, dan speaker grill. Nah, port Type-C-nya diapit 2 garis antena lagi. Dan saya mau ambil dulu SIM ejector sebentar. Kita buka SIM tray-nya. Mudah-mudahan masih jelas kelihatan ya, walaupun kondisinya darurat kayak gini. Oke, dual SIM tanpa slot micro SD, umum terjadi di smartphone flagship. Di sisi kiri hanya ada 2 garis antena, tidak ada apa-apa. Di sisi kanan ada tombol power, kemudian 2 garis antena yang mengapit volume rockernya. Nah, untuk infrared blaster harusnya ada, tapi mungkin posisinya bukan di atas ya, di daerah kamera sini. Nanti kita cek aja ada menu remote atau tidak. Ya, untuk layarnya ini apa ya, micro curve dibilangnya ya. Jadi ada tepian melengkung, lebih melengkung dari 2.5D. Tapi sebetulnya si layarnya sih flat ya, si panel displaynya itu nggak curve. Dan sudah terpasang anti gores bawaan mika plastik tipis. Bentar, saya akan setup dulu ya. A few moments later. Yuk kita segera masuk ke FounTouch OS 15. Kayaknya ini yang pertama yang saya coba ya. Apa Vivo? Oh, Vivo V40 juga udah upgrade yang kemarin masih ada di saya. Yuk kita lihat about phone-nya. Ini FounTouch OS. FounTouch. Ingat, jangan pakai dialek Sunda bacanya ya. F jadi P. FounTouch OS 15 MediaTek Dimensity 9400 octa-core. Ini sudah 3 nanometer ya fabrikasinya. Dan dia ada support V2 chip buat imaging capabilities-nya. Vivo ini lagi kenceng banget soal imaging, lagi bagus banget. Walaupun nanti kita lihat ya, apakah memang segitu beratnya, segitu dalamnya, banyaknya image processing setelah gambar diambil dengan chipnya itu, entah itu AI atau gimana. Tapi memang kerasa di enhance sih. Dari apa yang kamu lihat di viewfinder sampai hasil jadi akhirnya itu kerasa lebih bagus, lebih ada peningkatan detail dan lain-lain ya. Termasuk kadang si tepian objek pas portrait itu yang tadinya kelihatan blur, kelihatan kurang rata gitu, kurang jelas antara objek dengan background tepiannya, suka jadi lebih rapih setelah nanti dibuka lagi di galeri ya, dibandingkan ketika pertama lihat hasil jepret. Oke, untuk RAM-nya ini 12 plus 12. Seperti biasa nanti akan saya matikan. 12 GB physical udah sangat cukup buat saya. Tidak perlu ekspansi. Android 15, mantap. Kemudian terpakai berapa ini? Storage-nya. Oh, belum bisa dilihat di sini ya. Tapi dia ada storage compression 20 GB. Ini Android 15 dengan security update-nya 1 November. Harusnya habis ini sudah ada software update lagi sih. Vivo, Oppo sekarang lagi pada rajin update softwarenya, udah bisa ngejar Samsung. Kemudian storage ya tadi ya, di mana dia storage-nya? Nih, terpakai 11%, free-nya 228 GB. Dengan catatan itu menyala RAM expansion 12 GB. Ini kalau kita taruh kasar aja ya, 12 GB yang RAM expansion kita balikin ke storage aja, tambah 12 itu free-nya 240 GB. Jadi cuma kepake sedikit sih sama FounTouch OS ini. Ya, kita lanjut ke mode di kameranya. Oh, kelihatan kaki saya di kamera. Ada ultra wide 15 mm 0,6 kali. Jadi lensa wide-nya atau main lens-nya 1 kali di 23 mm focal length-nya. Dan yang zoom-nya sampai bentar, kita matiin dulu yang night mode-nya. Ini zoom 3 kali
Yes, dia pindah lensa kalau rada bergeser kayak gitu ya. Ini pakai lensa zoom asli. Tuh, dibilang move further away. Jadi lensa tele beneran yang dipakai dan bisa sampai 10 kali. Jangan lupa kalau di Vivo filter Zeiss-nya ada di sini. Dan ini kalau dari bawah ke atas, ini dia humanistic portrait-nya. Ini yang fitur yang bikin hasil fotonya stand out banget selama saya kemarin pakai Vivo X200 Pro Mini. Oke, nantilah kita coba. Saya lebih penasaran ke resolusi perekaman videonya. Di X200 Pro Mini, kamera depannya nggak terlalu tinggi ya perekamannya. Nah, ini kamera belakang bisa 4K 60 fps, dan kalau pakai ultra stabilization di 2.8K. Sorry. Ada keluar frame lagi tuh barusan si smartphone-nya. 60 fps tetap ya. Kalau mau pakai lensa misalkan ultra wide, dia bisa 4K 60 fps. Tapi ultra stabilization tidak bisa di lensa ultra wide. Kemudian untuk kamera depan, oke, sudah bisa 4K 60 fps di Vivo X200 biasa ini. Kemarin seingat saya di X200 Pro Mini nggak setinggi ini perekaman videonya ya. Dan ada mode steady fast di Full HD 30 fps. Kelihatan tuh gimana saya ngerekam video ini. Mikrofonnya di topi, kamera atau smartphone yang buat ngerekamnya di dada kayak gini. Jadi maaf ya kalau sering keluar frame. Ada portrait video juga. Cuma memang portrait video mau sekencang apapun prosesornya, mentoknya masih di Full HD 30 fps ya. Mau di Find X8 pun masih sama. Kalau bisa 4K 30 fps kayaknya keren deh portrait video ya. Buat bikin A-roll, buat facecam. Sisanya ada Night, Supermoon, Pro, Timelapse, Slow Motion, High Resolution, Pano, dan Ultra HD Dokumen. Pro ini bisa buat video juga di semua lensa, dan lensa ultra wide-nya fokusnya bisa diatur ya. Manual, autofocus, jadi nggak fix gitu ya. Lensa tele juga bisa. Buat foto ini ISO-nya dari 72 sampai dengan 3200. Lumayan lebar. Shutter speed dari 1/12.000 sampai dengan 32 detik. Mantap juga, dan bisa RAW dan super RAW. Kalau video, exposure feedback, focus picking, mikrofonnya bisa pilih. Kalau kamu pakai TWS Vivo bisa pilih yang ini nih, peripheral. Apa Bluetooth? Ya salah satu itulah di antara dua itu ya. Dan ada smart remote. Butuh network dulu tapi saya butuh ngecek ada infrared blasternya nggak. Harusnya sih ada di daerah frame kamera ini ya. Jadi tetap bisa pakai remote dengan smartphone ini. Dan jangan lupa NFC-nya bisa buat apa coba? NFC-nya bisa buat access card. Oh, ternyata unboxing di mobil malah lebih ngebacot ya dibandingkan di studio. Mungkin karena auranya beda, suasananya beda, dan lagi libur juga di kampung halaman. Jadi lebih banyak yang diceritakan, termasuk karena sebelumnya udah nyoba yang Pro Mini-nya, sekarang nyoba yang Vivo X200 biasa. Saya akan pakaikan dulu soft case-nya biar aman sebelum saya keluar dari mobil ini. Bentar, ini kok rada-rada. Oh ya. Si back covernya ini kan glass ya. Sebetulnya tidak terlalu gampang untuk berbekas dari jari, tapi barusan masih ada, bukan minyak, lebih kayak apa ya, kayak kalau berbedak gitu, putih-putih, tapi gampang dihilangin juga. Cuma nggak dalam hal ini saya lebih suka finishing back covernya Oppo Reno 13 5G. Lebih sulit untuk kotor gitu ya. Oke, sudah kita pasangkan dulu casing bawaannya. Habis ini saya mau jajan casing Yongkit-nya. Saya akan munculkan juga di produk di sini. Kalau teman-teman tertarik dengan casing Yongkit buat Vivo X200 series, Oppo Find X8 series, Samsung terbaru, Galaxy S25 juga kalau nggak salah sudah ada. Kalau kalau iPhone udah jelas ada ya Yongkit ya. Ini aja saya pakai casingnya Yongkit nih.
Yes, ini bisa dibuka frame kameranya buat jadi stand. Banyak jenisnya Yongkit. Cuma yang buat Vivo setahu saya masih yang sirkuit ya. Ada MagSafe-nya, tapi udah saya pakai sejak iPhone 14 tuh. Jadi bukan model terbaru. Sip. Kita sudahi dulu. Ini dia Vivo X200 resmi Indonesia. Jadi yang resmi cuma X200 dan X200 Pro. Harganya 13 dan 18 juta. Yang ini sejuta lebih murah dibandingkan Oppo Find X8. Yang Pro lebih murah 2 juta dibandingkan Oppo Find X8 Pro. Cuma kalau boleh komen soal pre-ordernya, ini bonusnya cuma TWS Vivo 3E yang udah pernah saya beli dan review. Itu harganya berapa ya? Sekitar 800.000 katanya harga resminya, tapi bisa didapatkan jauh di bawah 500.000. Yang saya ambil buat review itu kayaknya saya beli 300-an deh. Jadi kurang menarik kalau dari segi bonus pre-ordernya ya Vivo kali ini, karena memang udah lebih murah sejuta dibanding Oppo, tapi Oppo dapat casing Maison Kitsune dan bisa pilih TWS parfum atau bola golf. TWS-nya 1,8 juta harga resminya. Jadi ya kurang lebih sama aja mau Oppo Find X8 atau Vivo X200. Kalau dijual sih semua bonusnya mungkin harganya bisa kurang lebih sama ya. Tinggal OS-nya nanti kita coba. So far saya lebih cocok dengan ColorOS, tapi VanTouchOS juga udah makin enak dipakai. Kameranya biasanya lebih cocok Vivo, tapi ya sudahlah, kita coba dulu. Nanti kita buatkan video santainya lagi ya, yang munculin banyak sampel kameranya aja dibandingkan bahas teknis dan performa, karena udah pasti flagship mah bagus, kecuali ada flagship yang outlier gitu ya, yang kasus-kasus luar biasa yang panas, meledak dan lain-lain. Sisanya mah kebanyakan udah bagus. Apalagi Vivo udah beberapa seri terakhir ini bagus banget dan pricingnya masih reasonable. Vivo itu tidak bisa dikatakan murah, tapi untuk apa yang didapat, kemudian layanan purna jualnya, paling itu tadi saya komen ya, layanan purna jual yang di Bandung dipindahin dong ke tempat yang rame ya, ke mall, ke tempat anak gadget nongkrong berada. Kalau Jalan Sudirman tuh ke Cimahi dekat sebetulnya, cuma posisinya di pertigaan di belokan. Kalau dari arah Cimahi harus muter balik dulu, rada susah. Ya gitu aja paling untuk unboxing Vivo X200 di dalam mobil dari kota Garut ini, bukan kota, Kabupaten Garut. Ya, Agun pamit undur diri. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.